Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru malam hari ini, saya ingin memberikan review dari pertandingan Tim Nasional Indonesia U16 lawan Singapura yang berakhir untuk kemenangan Timnas U16 dengan skor telak 9-0. Dengan hasil ini berarti untuk sementara Timnas U16 berada di peringkat nomor 1 grup A, dan di pertandingan terakhir nanti lawan Vietnam harus meraih kemenangan agar bisa dipastikan lolos ke babak semifinal. Karena di AFF U16 ini teman-teman ada 3 grup, dan hanya juara grup dari masing-masing grup yang akan lolos langsung ke babak knockout, dan hanya akan ada 1 tim sebagai runner-up terbaik yang akan ikut lolos. Jadi artinya di pertandingan terakhir nanti para pemain dari Timnas U16 harus bermain dengan cara yang sama seperti mereka bermain di 2 pertandingan awal ini. Dan dari 9 gol yang dihasilkan di pertandingan kedua ini, 8 diantaranya dicetak dari open play alias permainan terbuka. Hanya 1 dari situasi bola mati, yakni tendangan penalti. Artinya apa? Kekompakan dari para pemain Timnas U16 jauh lebih baik di pertandingan kedua ini teman-teman, dibandingkan pertandingan pertama lawan Filipina, di mana para pemain hanya bisa mencetak total 2 gol meskipun mendapatkan belasan peluang yang berbahaya. Jadi selain juga kekompakan mulai membaik, ketenangan dari para pemain terlihat lebih baik lagi di pertandingan kedua ini, karena begitu banyak peluang yang mereka sebetulnya dapatkan dari dalam kotak penalti yang juga mereka bisa konversikan. Artinya conversion rate dari para pemain di pertandingan kedua ini jauh lebih baik teman-teman. Dan Singapura juga sebetulnya mendapatkan beberapa peluang. Menurut catatan saya ada 3 peluang, tapi mereka kalah tenaga teman-teman. Terlihat para pemain dari Timnas Indonesia U16 itu jauh lebih agresif dalam urusan melakukan pressing, dan juga yang lebih penting lagi adalah passing secara bervariasi. Artinya passing itu tidak hanya mengandalkan true pass, tapi juga mengandalkan crossing. Crossing juga tidak hanya crossing yang mendatar, tapi juga crossing yang tinggi. Itu yang menyulitkan para pemain dari Singapura untuk bisa membaca serangan yang dibangun oleh para pemain Timnas U16. Dan dari 9 gol yang dihasilkan, 7 diantaranya dicetak oleh para pemain yang tampil dari awal alias sebagai starter, dan 2 dari pemain yang masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Nah, ini juga menggarisbawahi bahwa ketika ada pemain lain yang masuk dari bangku cadangan, flow of the game atau style of play dari Timnas U16 itu tidak berubah. Mereka tetap bermain mengandalkan tempo tinggi, dan mereka tetap bermain dengan konsep yang sama seperti dari menit pertama. Passing, kemudian bergerak. Jadi ketika ada 1 pemain memberikan passing, dia harus langsung bergerak untuk mencari ruang terbuka agar dia bisa diberikan passing kembali. Jadi lebih sering ini mengandalkan 1-2 sentuhan passing. Jadi kecepatan para pemain itu mereka andalkan untuk bisa lebih cepat menyerang ke lini pertahanan dari Singapura. Maka itu mereka menciptakan cukup banyak peluang di pertandingan ini, dan conversion rate-nya juga bagus karena mereka dengan mengandalkan kecepatan bisa mencari ruang yang terbuka di pertahanan dari Singapura, dan juga lebih banyak peluang mereka hasilkan dari dalam kotak penalti pertahanan dari Singapura. Nah, ini adalah bukti lagi bahwa para pemain ini bermain dengan sistem permainan yang mengandalkan passing dan juga final pass yang terukur. Jadi final pass itu harus terukur, artinya harus akurat teman-teman, agar bisa menciptakan peluang yang berbahaya alias peluang emas. Jika peluangnya berbahaya, tentu potensinya lebih besar untuk mencetak gol, dan memang itu yang terjadi di pertandingan ini. Dan juga para pemain juga bisa mengandalkan skill individu mereka ketika diperlukan. Ketika ada 2 gol yang mereka hasilkan mengandalkan skill individu. Jadi memang di sini terlihat para pemain juga bermain mengandalkan kecerdasan teman-teman. Artinya mereka tahu kapan mereka perlu mengambil keputusan untuk melakukan gerakan individu kemudian melepaskan tendangan, dan kapan mereka perlu membagi bola agar pemain lainnya yang berdiri dalam posisi yang bebas bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Overall, saya melihat para pemain bermain dengan disiplin yang luar biasa. Artinya mereka tidak selalu melakukan pelanggaran ketika bola dikuasain oleh para pemain Singapura, dan itu sangat penting teman-teman, karena nanti lawan selanjutnya Vietnam kita tahulah jauh lebih baik daripada Singapura dan juga tentunya Filipina. Dan memang Singapura bukanlah lawan yang kuat bagi Timnas Indonesia U16. Mereka adalah salah satu tim yang lemah di grup ini. Tapi seperti yang sering saya katakan, jangan cuma dilihat dari hasil akhir. Lihat juga dari cara bermain kedua tim. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Singapura juga coba untuk memberikan perlawanan, tapi mereka jelas kalah tenaga.
Nah, di usia yang masih sangat muda, para pemain kita menunjukkan bahwa mereka punya fisik yang kuat. Mereka punya stamina yang prima. Ini yang perlu dipertahankan teman-teman. Dan juga nanti ketika mereka mulai bermain bagi masing-masing klub mereka. Ya, saya harapkan para pelatih mereka di level klub juga bisa terus menjaga performa dari para pemain ketika mereka nanti bermain untuk klub masing-masing. Karena jangan sampai nanti bermain di klub, polanya jauh berbeda daripada di timnas. Nanti itu juga akan menyulitkan para pemain untuk naik level. Tapi kan sejauh ini di 2 pertandingan kita bisa melihat ada determinasi yang luar biasa dari para pemain untuk mendapatkan hasil akhir yang positif. Dan mereka melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Dan saya melihat bagaimana ada kombinasi passing yang dilakukan bukan hanya melibatkan para pemain yang bermain di sektor sayap, tapi pemain-pemain dari tengah juga bisa memberikan kontribusi. Saya ingin sedikit membahas line up. Ya, teman-teman, dari line up ini kita bisa melihat penjaga gawang sama Andrika. Lagi-lagi nih ya, Andrika ini hampir melakukan kesalahan di pertandingan ini seperti di pertandingan pertama. Artinya dia harus lebih tenang lagi nanti lawan Vietnam dan komunikasinya harus jauh lebih baik lagi dengan pemain-pemain yang bermain di lini pertahanan atau yang berada di sekitarnya nanti. Dan saya melihat pemain seperti Rido yang bermain di sebelah kiri, Hanif Ramadan, Arkan Kaka, dia memang tidak mencetak gol tapi dia memberikan 2 assist. Kemudian Kaviatur Rizky, good goals yang dia cetak. Kemudian Azaki Erlangga juga memberikan umpan-umpan ya, kunci yang cukup banyak. Dan juga dia memberikan 1 assist ya, di mana dia memberikan umpan yang tinggi. Kalau nggak salah itu Nabil yang mencetak gol. Nabil Asura mencetak hat-trick di pertandingan ini. Kemudian Kaviatur Rizky mencetak 2 gol. Rizky Afrizal mencetak gol yang indah, tendangan keras. Kemudian pemain pengganti, tadi yang saya katakan 2 pemain pengganti mencetak gol. Komang Ananta mencetak 1 gol, kemudian Wali Marifat mencetak 1 gol dari titik penalti. Nah, ini menunjukkan nih bahwa Coach Bima Sakti mengandalkan permainan umpan-umpan pendek dan juga dia meminta pemain lain yang masuk dari bangku cadangan harus bisa mengikuti pola permainan yang sama agar ritme permainan dari timnas U16 ini tidak berubah. Jadi jangan sampai ngegas di awal kemudian kendor di babak kedua. Itu yang lebih penting perlu dijaga oleh para pemain dari timnas U16. Boleh ngegas di awal, tapi pertahankan tempo permainan di babak kedua. Dan itu yang dilakukan oleh para pemain. Memang ini masih awal bagi para pemain. Perjalanan mereka masih jauh. Setelah ini mereka masih harus bermain di kualifikasi Piala Asia U17. Tapi sekarang ini mereka sudah harus belajar bermain mengandalkan kerjasama. Jika mereka tetap bisa bermain seperti di pertandingan kedua ini, saya yakin Timnas U16 ini bisa juga lolos ke Piala Asia U17 dan juga nantinya ke Piala Dunia. Kenapa tidak? Bisa. Asalkan mereka kompak seperti sekarang. Asalkan mereka tidak egois. Teman-teman lihat, Kakak berada di dalam kotak penalti tapi tetap dia memberikan passing. Kemudian Kaviatur Rizky kayaknya itu yang mencetak gol. Ada pemain-pemain lain juga yang memilih untuk memberikan umpan daripada langsung syuting. Nah, ini sekarang membuktikan bahwa mereka tidak egois. Dan itu sangat penting. Dan saya harapkan mereka akan tetap punya mindset yang sama. Ketika mereka dalam situasi yang menguntungkan, boleh syuting. Tapi ketika mereka perlu membagi bola, mereka harus membagi bola. Jadi jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Jika para pemain bisa seperti di pertandingan kedua ini, bermain tenang, dengan mengambil keputusan pada momen yang tepat, saya yakin nanti di pertandingan ketiga, Vietnam pun akan lewat. Memang Vietnam bukan lawan yang mudah, tapi tidak mustahil untuk mengalahkan Vietnam. Jika para pemain bermain seperti sekarang, dan saya harapkan mereka tidak cepat puas dengan kemenangan besar ini lawan Singapura, tapi mereka berlatih lebih keras lagi, agar nanti lawan Vietnam mereka bisa meraih hasil yang positif. Saya yakin mereka akan bisa mengalahkan Vietnam di pertandingan terakhir nanti. Kita tunggu pertandingan terakhir, dan saya melihat ada beberapa pemain yang menonjol di pertandingan kedua ini. Iqbal, seperti biasa meskipun dia melakukan 1 kesalahan dan pelanggaran yang cukup keras, dia mendapatkan kartu kuning, tapi tetap dia tenang di lini pertahanan. Kaviatur Rizky, Nabil yang mendapatkan banyak peluang di match pertama lawan Filipina, akhirnya bisa mencetak hat-trick. So overall, this was 5-star performance from Timnas U16, artinya mereka bermain dengan tenaga yang luar biasa, tempo permainan tetap stabil, kekompakan mereka tetap stabil, yang akhirnya bisa membuat mereka membantai Singapura dengan skor 9-0. Kita tahu ini bukan skor lain yang biasa kita lihat dari pertandingan-pertandingan
tim nasional Indonesia, apakah itu di senior U23, U19 atau juga di U16. Sebelumnya tahun ini timnas senior bisa menang lawan Nepal 7-0. Sekarang timnas U16 bisa menang lawan Singapura 9-0. Ya, ini adalah pemain-pemain yang punya potensi menjadi pemain yang hebat di masa depan. Kita harapkan mereka akan terus fokus, berlatih keras dan juga bermain mengandalkan kerjasama di setiap pertandingan mereka agar timnas U16 juga ini menjadi tim yang tangguh dan juga nantinya bisa bersaing di level Asia ketika nanti mereka akan coba lolos ke Piala Asia U17. Kita tunggu teman-teman pertandingan terakhir lawan Vietnam dan kita support terus tim nasional Indonesia U16. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.